Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat Kang Raga? Puji mana sehat, selalu berseri, tambah bahagia dan banyak rezekinya, amin. Dan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, kami juga selalu mendoakan kalian semua sehat, bahagia, dan tambah banyak rezekinya dari berbagai sisi dan arah, amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas seputar video yang tayang kemarin ya, karena menurut saya sangat menarik dan menurut saya hal ini sangat penting mengingat kondisi bangsa kita ya, yang seperti saya lihat dan pemirsa lihat ya, kecaruk-marukan dari berbagai polemik yang ada dan makin membuat kita seperti kehilangan arah, bahkan kehilangan kepercayaan. Bagaimana ke depan bangsa kita menghadapi berbagai situasi, kondisi yang tak menentu ini. Sebagai seorang penasehat spiritual, tentunya Kang Prabu bisa menganalisa bahkan menilai sekaligus memberikan solusi atas caruk-maruknya kehidupan masyarakat dan bangsa di negara kita tercinta ini. Nah, dari analisa Kang Prabu, sebenarnya apa sih inti permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita ini? Apakah karena tidak adanya jaminan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan merata, ataukah karena hal lainnya? Mangga silahkan Kang Prabu. Kalau urusan jaminan kesejahteraan dan kemakmuran, siap, ini kan urusan kulit ya, urusan fisik maksudnya. Siap. Yang tentunya itu bukan merupakan permasalahan inti, bukan ya kan? Jadi urusan kesejahteraan dan kemakmuran ini kan berkaitan dengan urusan pangan, betul, urusan papan, iya, sandan, betul, kendaraan, iya. Hal-hal yang berkaitan dengan jasmani, dengan fisik. Betul. Ya, urusan jasmani lah, urusan fisik ya kan. Siap. Baik itu yang sifatnya mungkin pokok ya, primer, ya, maupun yang sekunder, bahkan yang tersier gitu kan. Siap. Yang mewah gitu. Mewah. Urusan fisik ya, jadi sama sekali ini tidak menyentuh ke dalam ya, urusan inti gitu ya. Dan selama ini urusan-urusan jasmani ini ya memang ditanggung masing-masing kan. Iya, gitu, betul. kan. Jadi permasalahan gitu ya, kan? Jadi bukan urusan fisik tapi yang sifatnya non fisik. Non fisik, berhubungan dengan dalam ya. Berhubungan dengan jiwa gitu, betul kan, yang menyebabkan berbagai macam gejolak itu kan dari dalam, betul, ya, dari dalam diri gitu loh, kemudian menjadi gejolak ya. Akar permasalahannya itu dari jiwa, dari dalam dari diri rohani, ya, dari rohani yang tidak mendapatkan siraman ibaratnya, ya kan, sehingga kekeringan rohaninya ya, karena nggak mendapatkan siraman yang baik dan benar gitu kan, sehingga kekeringan ya, berontak ya. Jiwanya itu meronta dan berontak gitu kan, nah, menyebabkan berbagai macam gejolak ya, berbagai macam gejolak karena itu tadi rohaninya itu tidak mendapatkan
Siraman ya. Siraman, minimalnya siraman rohani, ya. Lebih ininya nafkah ya, batin. Nafkah batin Iya. ya. Jadi kalau nafkah batin yang ada di masyarakat ini kan salah artikan. Iya, Ya. nafkah batin suami ya. Iya. Siap. Nafkah batin kepada istri, gitu kan. Padahal itu bukan nafkah batin, Iya. kan. Urusannya kan dengan hubungan biologis, gitu kan. Urusannya dengan jasmani. Ya. Jadi tidak menyentuh ke ranah batin juga sebetulnya. Itu istilah yang salah kaprah sebetulnya. Kalau ditujukan nafkah batin itu ke urusan biologis, gitu kan. Ya. Nah, nafkah batin di sini yang berupa nafkah rohani, ya. Jadi kebutuhan rohani ini tidak terpenuhi dengan baik dan benar, gitu. Siap. Ya. Urusan rohani ini ya selama ini kan ditangani oleh agama, ya kan. Ditangani oleh budaya. Betul. Juga ya. Namun agama dan budaya ini tidak menyentuh ke ranah rohani, gitu, ya kan? Ya, tidak menyentuh ranah rohani karena urusan agama dan budaya ya ini hanya di seputar kulit luar saja, gitu loh, tidak menyentuh ke rohani. Jadi kalau agama itu ya hanya sebatas di syariatnya saja, gitu loh, ya kan, tidak menyentuh ke ranah batin, tidak ke ranah rohani, gitu loh, ya, hanya berupa doktrin dan dogma agama, gitu loh, maupun budaya. Ya. Ini yang sebetulnya menjadi inti permasalahannya itu ini, gitu loh. Ya. Agama ya yang hanya berupa doktrin dan dogma tidak menyentuh ke ranah rohani ini yang kemudian menjadi akar permasalahan. Dan ini gitu, memang sudah mengakar, mendarah daging. Iya, karena apa? Ya, agama ini tidak berhasil membentuk jiwa, gitu loh. Ya. Jiwa masyarakat, bangsa dan negara ini tidak terbentuk oleh ajaran agama dan budaya, gitu loh, ya kan? Ya nyatanya memang seperti itu, gitu loh, kan? Ya. Agama, khususnya agama Islam lah ya, karena kan yang terbesar ini agama kan Islam di negara kita ini kan Islam. Betul. Kan? Agama Islam ya, yang tujuannya adalah membentuk akhlakul karimah ya. Nah dalam kenyataannya dengan agama sama sekali tidak membentuk akhlakul karimah, ya kan? Ya. Justru dengan beragama ini masyarakat ini cenderung menjadi kurang berakhlak, bahkan kurang beretika. Iya, betul. Etika tata keramanya itu sama sekali tidak ada. Karena pengaruh doktrin dan dogma tersebut. Pengaruh doktrin dan dogma, gitu loh. Apalagi terhadap yang berbeda agama. Nah, betul. Gitu loh, ya kan? Ya, ini semacam menjadi musuh. Jadi gitu musuh. loh, ya kan? Padahal kalau betul-betul ya menjalanin isi dari agama ya, tentunya harus terbentuk Iya, yang betul. namanya akhlak mulia ya. Iya, betul. Yang akhlak yang santun minimalnya lah, yang beradab gitu ya. Nggak usah jauh-jauh akhlak yang mulia gitu kan ya. Minimalnya ya penuh dengan keluhuran, kesantunan. Ini sama sekali Tidak betul, Kang Prabu. ya, terutama terhadap yang berbeda agama. Iya, iya. Memandangnya, menganggapnya ini musuh. Musuh, gitu, kan? ya. Nah, ini gitu loh yang menjadi akar permasalahan. Ya. Agama, sekali lagi agama hanya berupa doktrin dan dogma, ya kan? Yang justru ini menjadi belenggu, gitu loh, ya, mengkerdilkan jiwa, ya, karena orientasi agama, ya, ini kepada kematian, gitu loh, ya kan, ya, kepada kematian, orientasi hidupnya. Karena orientasinya kepada kematian, ya otomatis di kehidupan saat ini, ya menjadi tidak fokus, tidak fokus, tidak konsentrasi, gitu loh, iya. ya kan? Karena fokusnya ke kematian, menunggu mati, hidup gitu loh. untuk mati. Iya, jadi hidup ya kadang-kadang cuma apa sih orang hidup? Cuman sebentar doang. Sebentar doang. Numpang ngombe katanya. Iya, kan? numpang minum, numpang ya, makan. Numpang makan dan numpang minum
doang gitu kan ya. Jadi tidak sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan di bumi alam ini gitu loh ya. Betul. Jadi amanah berupa jiwa dan raga juga berupa bumi alam ini kan amanah ya. Amanah. Jiwa dan raga juga bumi alam ini kan amanah. Amanah, betul. Yang diberikan kepada manusia untuk dijaga dan dirawat ya. Ini tidak benar-benar dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena itu tadi ya, percuma dirawat dan dijaga juga. Betul. Karena toh juga mau mati gitu ya. Memang dijaga, dirawat dengan berbagai vitamin mungkin ya, tapi dirusak oleh pemikiran dan keyakinan. Dirusak dengan keyakinan, dengan paradigmanya, dengan sudut pandangnya gitu loh ya kan. Jadi percuma merawat juga, merawat kecantikannya dengan berbagai kosmetik yang ada, perawatan tubuh lah ya kan. Ini percuma ya kan. Karena paradigmanya, sudut pandangnya, keyakinannya itu mati. Gitu loh, ya kan. Daya tarik terbesarnya itu ada di alam kematian gitu loh ya kan. Jadi sekali lagi kehidupan di bumi alam ini tidak fokus lagi, tidak konsentrasi ya. Karena ruhaninya itu sudah ada di alam kematian sana ya kan? Menghayalnya hidup di surga ya kan, setelah mati ketemu kan? Tuhannya ketemu Tuhannya itu setelah mati, ketemu dengan para pemuka agamanya, para nabinya, para wali ya kan, itu nanti di alam kematian. Jadi daya tarik terbesarnya betul-betul ada di alam kematian gitu loh, betul ya kan? Sehingga ya jiwa kita pun menjadi tertarik untuk mengalami kematian. Ini yang menyebabkan kemudian manusia menjadi lemah dan rapuh di kehidupan alam ini. Karena sekali lagi kekuatannya itu sudah ada di alam kematian. Kekuatan terbesarnya yaitu Tuhan. Juga rohaninya ini sudah ada di sana. Sukmanya pun sudah ada di alam kematian. Sudah siap-siap menjemput ya. Jadi hanya berupa kelongsongan ya, selongsong aja gini kan, kerangka lah yang berupa kerangka yang kosong, isinya sudah nggak ada gitu. Sehingga juga mudah untuk diadu domba gitu. Mudah diadu domba, mudah dikendalikan. Karena kekuatan intinya sudah nggak ada. Powernya nggak ada, ruhaninya nggak ada, sehingga mudah diombang-ambing oleh berbagai situasi dan kondisi. Ya, mudah sekali terdoktrin dan terdogma, ya kan? Ya, itu tadi intinya adalah keyakinan yang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Beda juga dari leluhur kita dulu kan enggak Kang Prabu ya? Jadi permasalahan yang sebenarnya itu ya dari doktrin dan dogma ini. Ini yang harus dilepaskan. Ini yang harus dihilangkan. Doktrin dan dogma agama yang betul-betul membelenggu, yang menyesatkan akal pikiran, dan yang mengkerdilkan jiwa masyarakat, bangsa, negara ini. Ini yang harus dilepas gitu ya. Harus dilepas. Bagaimanapun caranya ini harus dilepas. Ditaruh dulu ya. Yang merupakan belenggu sekali lagi gitu kan. Ini harus dilepas sehingga pergerakannya itu menjadi bebas, leluasa bebas gitu loh. Jadi itu Kang Prabu ya. Akar permasalahannya itu kalau berupa kesejahteraan dan kemakmuran, ini akibat dari masalah inti tadi. Berarti kalau itu sudah bisa dilepas, secara otomatis kemakmuran, kesejahteraan itu akan terfasilitasi Kang Prabu. Akan terwujud dengan sendirinya karena kan bebas dan orientasinya kan bukan ke alam kematian lagi, tapi bagaimana kehidupan yang saat ini betul-betul dioptimalkan. Jadi kita nanti bisa bermunculan lah ya berbagai konsentrasinya itu sudah berbeda. Konsentrasinya ini adalah kehidupan saat ini. Di mana pada saat ini adalah merupakan amanah ya, yang harus betul-betul disyukuri, yaitu dioptimalkan ya dengan
mendayagunakannya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, tanpa pernah berpikir kematian. Iya, gitu, ya kematian kan? mah Karena urusan kematian itu kan urusan Tuhan, kata. Iya, betul. Kenapa harus dipikir kalau Betul. sudah mati itu kan ya kembali kepada Tuhannya. Yang gitu penting loh, saat ini benar-benar kita mengoptimalkan, itu sudah merupakan ibadah yang sangat luar biasa, Kang Prabu. Iya, wujud dari rasa syukur yang sebenarnya, mengoptimalkan segala amanah juga anugerah berupa jiwa raga juga bumi alam ini. Siap. Yang merupakan anugerah juga amanah. Iya. Ini harus betul-betul dioptimalkan gitu loh. Didaya gunakan dengan seoptimal mungkin. Ya Siap. kan? Dari segi dari berbagai sisi lah ya. Bagaimana bisa bermanfaat seoptimal mungkin. Siap. Ya tujuannya itu ya harus mewujudkan Surga. Ya kan? Ya saat Ya. ini, detik ini gitu ya. Kan? Karena ini kan yang menjadi tujuan. Betul. Ya kan? Tujuan bersama. Iya. Dari sekian ribu tahun ya kan. Betul. Sejak agama diturunkan, ya kan. Ini kan mulai dari agama Yahudi. Itu kan sejak 5.000 tahun lebih. Iya, betul, ya Kang kan? Prabu. Visi misinya ini kan mewujudkan surga, ya kan. Sampai dengan agama yang terakhir yaitu Islam. agama Islam, ya kan. Itu kan sama visi misinya. Iya. Mewujudkan kehidupan yang surgawi, gitu Betul. loh, ya kan. Dari 5.000 tahun lebih loh, ya kan, sampai dengan detik ini belum terwujud gitu loh. Iya. Ya ini kan visi misi apa namanya ini? Betul. Keterlaluan sekali gitu kan. Iya, iya. Kan harus ada target Jet. waktunya Iya, gitu betul. kan. Iya, Kalau 10 tahun, 10 tahun, 100 tahun lah gitu ya, Betul. paling panjangnya. Ini paling sudah 5.000 lamanya. tahun lebih Ini ya. 5.000 tahun gitu loh. Visi misi belum terwujud, kok masih dipegang teguh. Nah, gitu itulah. loh. Ya, kan? Makanya harus keluar ya. Iya, kok masih terus dipegang teguh, Iya. dijalankan Betul. kebodohan itu Betul. gitu loh, ya kan? Padahal juga berupa doktrin dan dogma dogma, iya. selama 5.000 tahun lebih tetap dipegang teguh. Siap. Berarti bodoh. Bodoh. Bener-bener ya. Iya, iya, Nah, Kang ini Prabu. gitu Siap. loh, ya kan? Ya. Bahkan juga sudah banyak loh ya yang membicarakan kenapa ya masyarakat sekarang ini umurnya kok makin lama makin pendek. Iya. Tapi ada yang menjawab karena ya itu salah makanannya ya yang mengandung racun. Iya. Iya, akhirnya kan Menyalahkan lagi yang lain kan. padahal gitu, kan ya, racun pun akan bisa menjadi obat kalau Iya. keyakinan kita, sudut pandang kita benar kan Prabu benar ya. kalau Siap. spiritualnya kita bangkit ya Siap. kan, racun pun menjadi vitamin Vitamin. gitu loh ya kan? Ya. Karena kan sama-sama bentuk energi gitu loh ya. Tinggal kendali Iya, kita. masalah menjadi negatif itu kan bagaimana mengendalikan betul. Nah, pada dasarnya namanya energi ini kan bersifat netral. Siap. Menjadi baik ataupun buruk ya bagaimana kita mengendalikannya Betul. sebagai pemimpinnya, Iya. gitu loh ya, di kehidupan bumi alam ini. Dengan gitu. nggak tarak, nggak boleh makanan ini dan itu Kang Prabu ya. Iya, Ada sistem generasi selalu otomatis Kang Prabu. ada, Siap. sudah dibekali semuanya, Dibekali, gitu loh iya. ya kan. Sekali lagi ya kan visi misinya adalah mewujudkan tatanan kehidupan yang surgawi. Siap. Ya, ini visi misi yang sudah sekian 5.000 tahun lebih ya sekali lagi ya. Ini belum terwujud, tapi kok doktrin dan dogmanya masih tetap dipegang teguh. Ini kan tololnya manusia gitu loh ya kan. Ya, ini inti permasalahannya Iya, gitu loh siap. ya. Jadi ini bukan hanya satu agama tapi seluruh agama yang ada Yang gitu loh, ya. ada. Yang sama memiliki visi misi mewujudkan surgawi ya, tapi tidak pernah terwujud selama Terwujud, 5.000 ya. tahun. Nah, makanya perlu ya melepas seluruh doktrin dan dogma agama ini, sadari dan mari kita wujudkan bersama tatanan kehidupan yang surgawi. Iya, gitu loh. betul. Ya, nggak usah menunggu ya pemberian lah ya kan. Iya. Malu juga sudah diberikan berbagai anugerah yang luar biasa. masih Surganya masih menunggu. menunggu ya. Iya, kita ini ya
diciptakan di kehidupan bumi alam ini untuk mewujudkan itu. Visi misi itu, visi misi dari para leluhur, leluhur dari ribuan tahun yang lalu yang belum pernah terwujud. Kasihan masih menunggu gitu loh surganya gitu kan. Nah makanya kita sebagai generasi pelanjutnya, penerusnya harus mewujudkan cita-cita leluhur itu gitu loh. Baik. Gitu. Luar biasa, ini kan lebih dalam yang dari kemarin Kang Prabu ya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Kang Prabu ya. Siap. Kemudian menurut Kang Prabu bagaimana solusinya agar bangsa dan negara ini bisa keluar dari keterpurukan ini? Iya, solusinya sudah ada. Yaitu berupa keilmuan akhir zaman. Ini sudah berulang kali ya. Kita membuat video ya mengenai solusi ini ya, mengenai keilmuan akhir zaman ini ya. Yang memang keilmuan akhir zaman ini ya diformulasikan oleh Sang Rabbul Alamin, oleh Tuhan yang Maha Tunggal ya kan, dalam rangka untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berperadaban luhur, untuk mengakhiri segala bentuk kebiadaban, untuk mengakhiri segala bentuk kebodohan, untuk mengakhiri segala bentuk kesesatan, ya, untuk mengakhiri segala bentuk kekerdilan jiwa, ya. Ini diakhiri semua, ya kan? Kemudian wujudkan kehidupan yang surgawi, mewujudkan cita-cita dari para leluhur, ya, dari ribuan tahun yang lalu. Kasihan mereka itu ada di alam kubur, ya kan, ada di alam kubur, ya, menunggu terwujudnya tatanan kehidupan yang surgawi gitu loh. Nah formulanya dengan keilmuan Sah Bandar Karimati, keilmuan akhir zaman, yaitu berupa gerakan jurus-jurus penyelarasan dengan alam, jurus inti air, jurus inti api, jurus inti bumi, jurus inti angin, jurus inti nyawa. Nah, jurus-jurus ini untuk mewujudkan visi misi bersama, yaitu terwujudnya kehidupan sawarga maniloka yang kekal abadi, dimulai dari kehidupan saat ini, di kehidupan bumi alam ini gitu. Nah itu solusinya seperti itu pemirsa ya. Jadi solusinya kita nggak akan tarak-tarak makanan ini dan itu. Dengan keilmuan akhir zaman ini semuanya akan jadi berkah Kang Prabu ya. Semuanya tertata tentunya Kang Prabu ya. Tertata dengan sendirinya. Jadi dengan keilmuan akhir zaman ini tidak ada yang namanya pantangan, tidak ada larangan. Tinggal semuanya selera. Boleh, tinggal selera masing-masing. Selera makan babi, mangga ya. Selera makan kuda, mangga ya. Tapi kalau memang istilahnya menolak, diri menolak itu juga akan secara otomatis pemirsa. Sehingga kita nggak akan mengolokkan ini dan itu gitu Kang Prabu ya. Iya. Jadi itu solusinya ya, dengan keilmuan akhir zaman. Ya manggalah, silakan menghubungin bagaimana caranya gitu kan. Caranya untuk bisa bergabung dalam keilmuan akhir zaman ini ya kan. Ya teman-temannya juga sudah banyak juga para netizen ya kan. Para pemirsa ini kan sudah cukup banyak juga yang bergabung, banyak ya, yang datang langsung maupun yang jarak jauh, ya kan. Ya, bisa menghubungin kami dulu, ada itu di deskripsi itu ada, ya, melalui dewilarasati.com ya, atau kangraga.com juga bisa. Bisa, pemirsa, yang intinya itu adalah solusi tercepat. Kita langsung potong kompas karena kan memang potong kompas. Saya menyadari pemirsa, untuk lepas dari doktrin dan dogma itu susah sekali. Karena saya juga perangkat, maaf ya, saya juga dulu juga mondok, Kang Prabu ya. Saya nggak menyalahkan agama, enggak ya agama. Sama saya juga mondok ya. Agamanya bagus sekali lagi, yang diajarkan hanya doktrin dan dogma, tidak menyentuh sampai dalam kerana jiwa, kerana rohani. Nah, sedangkan untuk bisa menyentuh ranah rohani ini harus mendalami yang namanya hakikat dan ma'rifat. Nah, untuk mendalami hakikat dan ma'rifat itu sendiri ini butuh proses waktu yang sangat panjang
Nah pemirsa, Kang Prabu sudah menjelaskan lebih dalam dari tayangan yang kemarin. Apabila pemirsa memang tergerak hati nuraninya, mangga silakan hubungi Teh Laras atau di Kang Prabu deskripsi. Ya gitu pemirsa. Nanti ada di lewat situ. dewilarasati.com ada atau kangraga.com. Baik. Ada. Itu mangga silakan. Ya, siap. Hatur nuhun anu kasun Kang Prabu penjelasannya pada malam hari ini. Mangga. Saya rasa cukup dulu ya Kang Prabu. Mangga. Pemirsa, untuk tayangan kita pada malam hari ini saya rasa cukup dulu. Lain waktu, lain kesempatan kita akan bahas lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Kalau ada pertanyaan, mangga silakan DM atau komentar di bawah ini. Nanti insya Allah kita akan bahas Kang Prabu ya. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu balarya waluya asma pangestu hibar pangriksa